di bagian P&L-nya ya. Di sini kan ada P&L tuh. Nah, itu adalah profit dan loss kita saat ini. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading emas di Binance ya. Khususnya itu kita bakal bahas untuk trading di futures markets-nya. Nah, oke, langsung aja ya guys ya, kita akan bahas step by step-nya. Nah, untuk step pertama silahkan teman-teman login dulu ya ke akun Binance kalian masing-masing ya. Dan buat teman-teman yang belum punya akun, silahkan teman-teman daftar terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftaran dan video cara daftar di Binance itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya, panduannya. Oke? Nah, langkah selanjutnya adalah setelah teman-teman sudah berhasil login ya ke akun Binance kalian, di sini ada beberapa hal yang harus saya jelaskan terlebih dahulu. Oke? Nah, trading emas di sini kita bakal coba tradingkan yang namanya pair XAU USDT ya. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman sering trade di emas gitu ya, di broker forex gitu ya. Nah, itu hampir mirip ya guys ya dengan pair tersebut. Kalau pair itu kan XAU USD. Nah, kalau ini XAU USDT. Nah, kita coba langsung buka aja dulu marketnya ya. Jadi kita bisa klik di bagian menu pasar ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman nanti bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kalian bisa klik yang di bagian menu TradeFi. Nah, kemudian kalian bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi di sini saya jelaskan dulu perbedaan antara beberapa pair ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, di sini itu ada dua pasar ya, ada spot dan juga USDM ya. Ini untuk pasar perpetualnya ataupun futuresnya. Nah, teman-teman fokusnya itu di 3 pair saja ya. Jadi kalau di USD ini itu ada XAU USDT. Nah, sementara di spot marketnya ini itu ada XAUT dan PEXG. Nah, ketiga-tiganya ini emas guys ya. Di Binance tiga-tiganya ini emas. Nah, cuman perbedaannya apa? Perbedaannya ya, kita mulai dari yang USDM ya. Kita klik dulu. Nah, kita bahas yang XAU USDT-nya dulu. Nah, kalau yang XAU USDT ini merupakan futures gold ya. Jadi pair emas dibandingkan ya ataupun dipasangkan dengan USDT. Oke? Jadi ini memang khusus untuk trading derivatif ya atau yang trading menggunakan leverage. Nah, jadi kalau kita trading di XAU USDT ini ya sama kayak trading futures pada umumnya ya. Kita tradingkan kontrak futuresnya ya. Jadi kita bisa mengambil posisi buy long ataupun short sell ya. Jadi nanti kalau kita trading pakai XAU USDT ada leverage-nya, ada funding fee-nya juga ya. Dan ini cocoknya ya untuk yang scalping ya, day trading maupun swing futures. Nah, sementara kalau di spot marketnya ini, kalau kita klik ya, di sini kan ada dua emas lainnya ya. Yang pertama itu ada XAUT. Nah, kalau XAUT ini adalah Tether Gold ya. Jadi XAUT ini bisa dibilang pembuatnya itu perusahaan Tether yang membuat USDT juga ya. Jadi simpelnya satu XAUT itu setara dengan 1 troy on emas asli ya. Jadi ibarat kata gini ya, si perusahaan Tether ini ya menyimpan emas fisik sebagai backingannya ya. Jadi kayak mirip stablecoin tapi emas guys ya. Jadi ibarat kata kalau harga emas naik ya maka harga si XAUT ini itu juga bakal ikut naik ya. Dan XAUT ini ya itu di spot market ya, alias dia ya kayak kita beli Bitcoin aja ya. Begitu kita udah beli XAUT-nya ini, nah nanti ketika harga emas dunia naik, maka si harga XAUT ini juga bakal naik ya, mengikuti harga emas dunianya. Ya, jadi di XAUT ini itu nggak ada leverage futuresnya ya, jadi kayak lebih mirip investasi emas digital lah ya, kalau teman-teman beli XAUT ini, oke? Jadi ini cocoknya ya bukan kayak XAU USDT tadi ya, tapi kayak lebih kita menyimpan nilai ya, hold jangka panjang atau ya alternatif emas fisik lah. Nah, kemudian ya yang ketiga di sini ada yang namanya PAXG ya ataupun Pax Gold ya guys ya. Nah, konsepnya ini bisa dibilang hampir sama dengan si XAUT ya, cuman perbedaannya adalah di penerbitnya ya. Jadi kalau PAXG ini penerbitnya itu perusahaan Paxos ya. Sementara kalau yang XAUT itu penerbitnya si Tether tadi ya yang saya bilang. Jadi sebenarnya ya sama aja ya, kalau misalnya harga emas dunia naik ya maka si PAXG ini juga bakal naik ya. Oke,
Itu dulu ya yang harus teman-teman pahami konsepnya antara ketiga emas yang ada di Binance ini. Dan ya di video kali ini sesuai dengan judul yang saya bilang di awal, kita fokus bahas bagaimana cara trading futuresnya ya. Jadi kita bakal fokus ke market XAU USDT-nya. Nah, kita bisa langsung klik aja yang USDM ini. Nah, kemudian kita fokusnya itu ke XAU USDT-nya ya. Nah, kita coba klik aja. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu langsung kelihatan nih ya. Pergerakan harga emas ya guys ya. Harga gold diperkan dengan per USDT. Nah, jadi saat ini harganya itu adalah di 4.538 ya. Memang ada selisih-selisih dikit lah ya dengan harga XAUUSD dunia ya, juga dengan tadi si PAXG ya dengan XAUT ya. Tapi ya tetap ya backupnya itu ya tetap harga emas dunia ya guys ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ingin trade ya, kita bisa coba klik salah satu tombol long ataupun short yang ada di bawah sini. Nah, setelah kita klik nanti dia bakal tampilannya seperti ini ya. Ini kalau teman-teman familiar ini ya kayak halaman trading futures pada umumnya aja di Binance ya. Dan saya pribadi nggak akan jelaskan dari awal lagi ya. Karena kalau kita jelaskan dari awal lagi, kita jelaskan leverage-nya apa, ya kemudian mode marginnya apa dan sebagainya, itu nanti videonya makin panjang nih ya. Dan kalau panjang-panjang banget, ntar teman-teman nggak ada yang nonton ya. Cuman di sini saya punya shortcutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini tapi belum paham ya bagaimana menggunakan tampilan halaman futures ini, saya sarankan teman-teman bisa tonton video yang tentang trading futures di Binance yang udah pernah kita bahas di beberapa bulan lalu ya. Nah, untuk videonya itu yang ini guys ya, yang cara trading crypto di Binance ya, futures market. Ini udah saya buatkan video ya kurang lebih sekitar 38 menit ya. Kita udah bahas, kita udah bedah bagaimana cara trading crypto di Binance yang khusus untuk futures marketnya. Nah, untuk aksesnya kalian bisa klik aja video playlist yang ada di deskripsi ya, video playlist Binance. Nah, kemudian kalian tinggal cari yang video ini nih ya, cara trading crypto di Binance Futures Market. Ini khusus untuk teman-teman pemula aja ya, yang belum tahu ya bagaimana cara trading futures di Binance. Nah, oke, selanjutnya kita bahas aja ya bagaimana cara tradingnya. Di sini kita bisa kembali dulu ya ke halaman grafik yang tadi ya. Halaman grafiknya ini di atas tombol jual nih ada tombol grafik ya, kita klik aja. Nah, kita lihat dulu ya pergerakan harga emas ke depannya itu seperti apa ya guys ya. Nah, di sini kita menggunakan time frame 1H. Kalau time frame 1H dia pergerakannya itu seperti ini ya. Dia kayak sedang membuat base ya guys ya dan sedang ranging tipis-tipis saja. Nah, coba kita ubah ke 4 jam ya. Nah, kalau 4 jam pergerakan XAU USDT-nya itu seperti ini ya guys ya. Nah, pergerakannya juga belum ada fluktuasi yang signifikan ya karena memang kita membuat video ini itu di pagi hari ya. Jadi pergerakannya juga bisa dibilang kurang volatile ya. Nah, karena kita pengen trading tipis-tipis aja ya. Jadi mungkin kita coba geser lagi time frame-nya ke time frame yang lebih kecil ya. Kita coba klik aja yang 15 menit ya guys ya. Di sini supaya kita bisa melihat pergerakan XAU USDT-nya ini lebih dalam ya. Nah, oke. Kalau secara time frame 15 menit, dia juga masih ranging yang terstruktur ya. Jadi belum ada pergerakan yang dominan dari market XAU USDT-nya ya. Dan ya udah ya, kita bakal mengikuti aja arah dominan si marketnya ini ya. Kalau kita lihat dari bawah sini, si marketnya ini yang awalnya dia itu bearish ya. Kemudian di bawah sini itu ada dorongan kuat untuk bullish ya. Nah, di bagian sini ya guys ya. Coba saya lingkarin dulu ya. Nah, kita kasih rectangle ya guys ya. Nah, daerah sini itu ada dorongan bullish ya. Nah, di bagian sini ya. Jadi daerah sini itu ada candle merah yang wick-nya itu lumayan besar, kemudian diikuti 3 candle hijau ya, yang besar-besar ya guys ya. Nah, ini 3 candle hijau yang besar-besar artinya sudah mulai ada dorongan dari buyer ya guys ya. Kemudian setelah itu mulai rally ya guys ya, rally ke atas, cuman ya rally-nya ini belum terlalu tinggi. Nah, setelah itu ada dorongan lagi nih ya. Ada 3 candle yang lumayan besar ya, tapi tidak terlalu dominan juga ya di bagian sini ya guys ya. Candle bearish di area sini. Ini saya tandain dulu ya.
cuman nggak terlalu dominan ya. Pertanyaannya, apakah ini adalah sebuah retest ya, ataukah ini sudah mulai pembalikan arah? Nah, jadi sebenarnya kita butuh beberapa konfirmasi lagi untuk membuka posisi, cuman ya di sini kita bakal mengikuti aja candle yang sedang berjalan saat ini ya. Jadi di sini itu sedang ada candle bullish tadi terakhirnya. Nah, kita bakal open posisi buy long aja ya guys ya. Oke, jadi kita bisa langsung klik aja long di sini. Nah, selanjutnya ya untuk open posisinya di sini kita menggunakan cross margin ya guys ya. Kemudian kita menggunakan leverage 10 kali. Lalu di sini kita market order aja ya supaya kita bisa langsung open posisi dan ya untuk saldo yang tersedia di sini adalah 146 USDT. Nah, untuk saldonya juga pastikan teman-teman itu sediakan saldo di wallet futures ya. Jadi saldonya itu tetap sama. Kalau pengen trading di market futures ya pastikan kita sediakan saldonya itu di wallet futures terlebih dahulu. Dan di sini saya ada saldo sebesar 146,09 USDT ya guys ya. Nah, oke, di sini kita bisa langsung masukkan aja berapa margin yang ingin kita tradingkan ya guys ya. Di sini saya ada 146 USDT dan saya bakal menggunakan margin sekitar 46 USDT ya guys ya. Jadi kita coba masukin aja 46. Nah, kalau udah kita tinggal langsung klik aja beli long ya guys ya. Nah, oke, di sini kita tadi sudah beli long menggunakan margin sebesar 46 USDT dan di sini tadi ada yang kelewat ya guys ya mengenai ukuran order ya ataupun ya bisa dibilang metode ordernya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di bagian margin awalnya ini ya tadi kan ada di sampingnya itu ada tombol USDT tuh. Nah, kalau kita klik ya. Nah, di sini itu ada 3 preferensi unit ya. Nah, jadi ada XAU, ada USDT. Kalau USDT-nya itu ada berdasarkan margin awal dan menggunakan ukuran order. Nah, kalau misalnya kita pilih XAU, nah artinya kita margin awalnya itu menggunakan XAU ya. Ini udah common lah ya. Nah, cuman kalau misalnya kita pakai USDT, ini ada 2 pilihan nih. Ada yang ukuran order, ada yang margin awal. Nah, kalau kita pilih margin awal ya, tadi kan kita pilihnya margin awal tuh. Nah, kemudian kita pilih tadi marginnya itu 46 USDT. Nah, maka di sini itu dia langsung open posisi menggunakan margin yang kita tulis ya, tanpa dihubungkan dengan leverage ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita pilih yang USDT-nya ini kita pilih yang ukuran order nih ya. Ini coba kita klik. Nah, kalau kita pilih yang ukuran order, nah maka ketika tadi kita masukin 46 USDT ya, maka dia bakal dihubungkan dengan leverage yang kita punya. Jadi ya 46 nanti dibagi dulu dengan leverage kita yaitu 10, maka margin yang sebenarnya kita pakai adalah 4,6 USDT ya. Jadi bakal dibagi dengan leverage yang kita punya. Oke. Jadi makanya kalau teman-teman ingin menggunakan margin yang sesuai ya, jadi kalian pakai aja yang margin awal ini. Jadi nggak akan dihubungkan dengan leverage yang kalian punya guys. Oke. Jelas ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya kita bisa coba scroll ke bawah ya. Kita bisa lihat ini adalah posisi yang kita buka tadi ya guys ya. Dimana tadi kita membuka dengan margin sebesar 46 USDT ya guys ya. Dan kalau teman-teman lihat ya di sini itu di bagian PNL-nya ya. Di sini kan ada PNL tuh. Nah, itu adalah profit dan loss kita saat ini ya. Jadi saat ini kita sedang running profit ya sebesar 0,13 USDT dan di sampingnya itu ada tulisan ROI ya, return on investment ya ataupun keuntungan yang sedang kita dapatkan saat ini sedang running profit juga ya karena dia berwarna hijau. Kalau berwarna hijau itu artinya sedang profit, tapi kalau berwarna merah itu artinya sedang loss ya. Nah, kemudian di bagian bawah dari PNL itu ada tulisan ukuran USDT. Nah, ini adalah margin kita ya dikali dengan leverage yang kita pakai ya. Jadi di sini itu tulisannya kan 458. Nah, ini adalah total nilai posisi trading ya, bukan modal kita. Di sampingnya itu adalah tulisan margin ya dalam bentuk USDT. Nah, ini adalah modal kita yang dikunci oleh si Binance untuk membuka posisi ya. Itu namanya margin ya guys ya. Jadi bahasa simpelnya itu kayak DP lah. Oke. Nah, kemudian ya di bagian bawah dari si ROI-nya ini ya, itu ada tulisan rasio margin ya.
Nah, jadi rasio margin ini itu bisa dibilang kayak tingkat penggunaan margin ya terhadap resiko likuidasi ya. Jadi kalau misalnya semakin tinggi artinya ya semakin dekat dengan likuidasi ya. Kalau terlalu tinggi ya bisa dibilang berbahaya. Oke. Kemudian di bawahnya ya guys ya, di situ ada harga likuidasi. Nah, itu adalah harga di mana ya seluruh modal kita itu bakal hilang ya guys ya. Nah, jadi di sini karena kita tadi menggunakan cross margin ya guys ya, maka modal kita keseluruhannya itu ada di futures wallet ya. Jadi bukan margin yang kita pakai tadi ya, bukan 46 USDT tadi aja yang hilang, tapi juga modal-modal kita yang keseluruhannya ini nih, yang ada masih sisa 100 di futures wallet kita. Nah, ketika nanti dia turun ya, harga emas saat ini kan itu di 4.500. Nah, ketika nanti dia menyentuh harga likuidasinya di 3.100, nah maka seluruh saldo kita yang ada di futures wallet itu bakal hilang ya guys ya. Makanya kita harus sesuaikan margin kita dengan modal yang kita punya ya, supaya transaksinya itu lebih aman ya guys ya, tidak membuat kita ketakutan ketika kita trading. Nah, kemudian ya, di sampingnya itu ada harga mark. Harga mark ini adalah harga yang ditandai oleh si exchanger-nya ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa gitu ya, ada whales masuk ataupun ada news besar, nah open posisi kita itu nggak keseret guys ya. Makanya ini kayak harga yang direferensikan oleh si Binance. Nah, kemudian kalau di sampingnya itu ada harga masuk. Nah, harga masuk itu ya harga saat kita membuka posisi ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu sudah ada menu baru ya. Jadi kalau dulu itu mungkin nggak ada menu PNL terrealisasi ya. Cuman kalau sekarang udah ada nih ya. Jadi ini bisa dibilang bentuk transparansi dari si Binance-nya lah ya. Jadi supaya nggak ada biaya yang tersembunyi lagi ya. Namanya itu adalah PNL terrealisasi. Nah, profit atau loss yang sudah benar-benar terjadi. Nah, berapa? Yaitu 0,17 US dollar ya. Nah, ini itu apa guys? 0,17 ini. Ini adalah bisa dibilang fee ya, fee trading kita ya, ataupun partial close ya, ataupun fundingnya ya. Jadi ini adalah biaya-biaya tersebut. Ya, jadi ini kalau misalnya teman-teman trading forex gitu ya. Nah, ini kayak ya udah ini adalah spreadnya ya, spread ataupun biaya trading dari si Binance-nya ini, sehingga ya teman-teman udah punya kalkulasi nih. Wah, berarti kita harus profit sekian ya supaya bisa menutupi biaya-biaya yang harus kita bayarkan ke Binance ini untuk tradingnya. Oke, jadi teman-teman juga harus pikirkan hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya kalau teman-teman ingin pasang TP dan SL-nya, ya ini bisa dibilang ya sama-sama aja, ya mirip-mirip aja dengan trading futures. Kalian bisa klik aja di bagian menu TP atau SL ini ya. Kemudian kalian klik yang posisi TP atau SL, ya lalu kalian tinggal masukin aja misalnya take profitnya di harga berapa misalnya. Kalian misalnya pengen long position gitu ya. Atau tadi kan kita menggunakan time frame 15 menit, berarti ya katakanlah kita pengen cari pergerakan harga yang nggak terlalu besar ya. Tadi kan kita open posisi di 4.500. Contoh misalnya kita pengen TP-nya itu di sekitaran 4.590 gitu ya. Kemudian untuk SL-nya misalnya kita pasang di 4.500 misalnya. Nah, jadi kita bisa setting seperti ini. Nah, nantinya ya ketika harganya itu mengenai TP kita di 4.590, nah maka kita bakal untung sekitar 5,31 USDT ya, dan ketika terkena stop loss kita bakal rugi sekitar 3,77 USDT. Nah, kalau udah kita tinggal klik konfirmasi ya. Nah, maka udah terpasang ya TP dan SL kita ya, masing-masing di 4.590 dan SL di 4.500. Oke. Dan selanjutnya kita coba langsung close aja ya posisi ini supaya kita bisa melihat riwayat transaksinya ya. Jadi saya bakal tutup aja ya. Jadi walaupun kita sedang minus hari ini, kita close aja ya, nggak masalah. Kita klik aja tutup. Nah, kemudian kita setting nih berapa nominal margin yang ingin kita close ya. Di sini saya bakal close aja semuanya, nggak masalah ya. Kita klik konfirmasi. Nah, di sini sudah hilang ya posisi kita tadi, dimana kalau misalnya kita pengen lihat riwayat transaksi kita tadi, berapa ruginya ya dan sebagainya. Nah, kita coba klik aja langsung di atas ini nih ya. Kan ada menu posisi, order terbuka, bot, dan di ujungnya ada kayak gambar persegi terus ada jamnya. Nah, kalian klik aja menu ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik di bagian menu riwayat posisi.
Nah, kemudian kalian bakal diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu ada detail dari akun kita ya guys ya, ataupun posisi kita tadi, di mana tadi secara PNL terrealisasinya ya kita itu minus sekitar 0,57 USDT ya. Dan ini itu merupakan 1,23% dari modal kita yang kita jadikan margin tadi ya. Jadi kita minus 0,57% ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat harga masuk rata-rata kita dan harga penutupannya tadi kita close di 4.535 ya. Dan trading kita tadi berlangsung selama 10 menit ya guys ya. Jadi di sini itu semua sudah ada datanya dan datanya itu sudah lengkap ya. Oke. Jadi saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video kita mengenai cara trading emas di Binance ya, khususnya itu futures market. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap lainnya ya seputar Binance, kalian bisa cek aja video playlist seputar Binance yang ada di deskripsi video di bawah ini ya, karena pada video playlist tersebut saya sudah buatkan puluhan video yang berkaitan dengan exchanger crypto Binance ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.